Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 27. Kali ini mengambil ayat 11 sampai 25 dengan judul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Pilatus adalah orang kepercayaan pemerintah Romawi untuk menjadi wali dan mengamankan negeri di tempatnya. Pada saat itu ada dua kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin agama yang dipegang orang Yahudi. Yang kedua, pemimpin pemerintahan yang dipegang orang Romawi. Yesus diserahkan karena berdasarkan agama. Tetapi secara agama Yesus terbukti tidak bersalah. Karena itu Yesus diadili secara kepemerintahan. Meskipun secara kepemerintahan Yesus pun tidak bersalah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, dari sini seharusnya Pilatus mengambil keputusan yang tegas dan berani berkata bahwa orang ini tidak bersalah. Tetapi apa yang terjadi? Pilatus memilih untuk mencuci tangan, lepas dari tanggung jawab. Pilatus tidak berani menghadapi rakyat yang sudah dihasut oleh pemuka agama. Apabila mereka berdemonstrasi besar-besaran, hal itu akan merugikan popularitasnya di hadapan orang Yahudi maupun reputasinya di mata pemerintah Romawi yang mengangkatnya. Pilatus yang takut dirinya terseret masalah memilih menyenangkan hati orang banyak dengan mengabaikan hati nuraninya sendiri sehingga mengizinkan Yesus dijatuhkan hukuman mati. Dari cerita Pilatus, kita belajar untuk jangan cuci tangan. Lepas tanggung jawab untuk membela hak orang benar. Dan membela hak orang kecil. Pilatus berbeda dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8, di mana ketika Yesus sedang mengajar pagi-pagi di bait suci, dihadapkan tiba-tiba dengan para imam dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang ketangkahan berzina. Dan sementara Yesus mengajar, perempuan itu ditaruh di tengah-tengah Yesus. Para ahli-ahli Farisi berkata, menurut tradisi Yahudi, kalau ada perempuan yang ketangkahan berzina, hukumannya dirajam batu. Tapi Yesus tidak menggubris, melainkan dia menulis di tanah. Kemudian orang-orang Farisi berkata lagi, "Guru, menurut tradisi Yahudi, bahwa kalau ada wanita yang ketangkahan berzina harus dihukum mati." Kemudian Yesus berkata, "Kalau ada di antara kalian yang belum pernah berbuat kesalahan, silakan lemparkan batu kepada wanita ini." Apa yang terjadi? Dari mulai yang tua hingga yang paling muda, mereka satu-satu mulai meninggalkan wanita ini. Dan setelah Yesus tinggal berdua dengan wanita ini, Yesus berkata, "Di manakah mereka? Adakah di antara mereka menghukum kamu?" Wanita ini berkata, "Tidak. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi." Membuktikan bahwa Yesus membela hak orang kecil. Yesus mengasihi sekalipun dia adalah orang berdosa. Menunjukkan bahwa ternyata kita perlu belajar dari Tuhan Yesus agar kita bisa membela hak orang benar, membela hak orang kecil. Saya perhatikan kenapa negara maju semakin maju. Karena negara maju selalu membela hak orang benar, membela hak orang cacat, dan membela hak orang miskin. Kalau di negara maju, saya pernah tinggal di Australia, coba kita bakar tempat ibadah. Mau kita Kristen sekalipun,
pasti kita akan ditangkap, kita akan dipenjarakan. Hukumnya betul-betul jelas di luar negeri. Dan bahkan di negara maju, hak orang cacat pun dibela, diprotaskan. Makanya di luar negeri kalau kita pergi, baik itu ke Singapura, di Hong Kong, Australia, di Jepang, di Korea, pasti ada lift khusus untuk orang cacat. Pasti ada tempat parkir khusus orang cacat. Pasti ada toilet khusus orang cacat. Saya pernah parkir di tempat orang cacat, baru cuma beberapa menit, saya langsung kena tilang. Kenapa? Karena itu diprioritaskan supaya untuk orang yang cacat. Mereka biar dapat lokasi yang lebih mudah untuk terakses di pintu masuk atau di lobi. Dan juga termasuk orang miskin diprioritaskan. Mereka dibela haknya, mereka dibantu, mereka disupport. No wonder negara maju semakin maju karena membela hak orang benar, orang cacat, dan orang miskin. Hal inilah yang mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia dan fokus kepada pendidikan di pedalaman Indonesia. Karena di pedalaman Indonesia mereka juga punya hak untuk sekolah. Sebetulnya pemerintah sudah benar mengirim guru-guru untuk mengajar di pedalaman-pedalaman. Namun masalahnya ketika satu daerah, ketika tidak ada jaringan listrik dan tidak ada signal telepon, maka tidak ada guru yang mau mengajar di pedalaman. Itu sebabnya akhirnya begitu banyak tempat-tempat di mana kami temukan sampai dengan 20 tahun tidak ada guru mau mengajar di sana. 4 generasi tidak ada yang bisa baca tulis. Bayangkan dari mulai kakek nenek mereka, dari mulai orang tua mereka sampai anak dan cucu mereka, gak ada yang bisa baca tulis. Kenapa? Karena tidak ada guru yang mau mengajar di sana. Itu sebabnya Tangan Pengharapan kami fokus untuk masuk ke daerah-daerah tertinggal yang diabaikan, yang ditinggalkan guru-guru, untuk kami bela hak anak-anak supaya bisa mengecap pendidikan. Puji Tuhan. Akhirnya hari ini kami bisa melihat anak-anak tersebut bukan cuma pinter membaca menulis, bukan cuma pinter berhitung, tapi mereka juga bisa bahasa Inggris, pinter bernyanyi dan lain sebagainya. Mereka mendapat haknya. Dengan demikian kami lihat sepanjang tahun 2020 ketika kita mulai membela hak orang kecil, Tuhan membuat kami maju. Jadi kalau kita mau maju di dalam ekonomi, kita mau maju dalam bisnis, kita mau maju di dalam karir dan pelayanan dan sebagainya yang kita perlakukan, mari jangan abaikan hak orang kecil, jangan abaikan hak orang benar. Kita sudah ada di ujung daripada tahun 2020. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang terus mengikuti Daily Devotion. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita bagaimanapun keadaan kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Biar di tahun baru ini kita pantang lumpuh dan tetap ampuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu. 365 hari Engkau boleh menyertai kami. Melewati begitu banyak badai, melewati begitu banyak gunung dan lembah. Tapi Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat Immanuel yang menyertai kami. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sejauh ini, maka Tuhan yang sama akan terus menyertai kami besok dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan di hari ini, kami boleh membantu, kami boleh membela hak orang benar. Kami boleh membela hak orang kecil. Dengan demikian membuat kami punya ekonomi makin maju. Kami punya usaha, kami punya karir, kami punya kesehatan, kami punya keluarga. Kami punya pelayanan makin baik, lebih baik lagi dan makin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami percaya bahwa di akhir tahun ini kami mau persembahkan kehidupan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga hati dan hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau awali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami. Jangan biarkan kami tinggal sendirian. Walaupun tahun depan merupakan tahun yang tidak mudah. Tapi kami tahu bahwa kami tetap optimis. Kami punya Tuhan yang hebat.
Tuhan yang luar biasa. Kami akan melewati gunung-gunung dan lembah-lembah. Kami akan melewati badai-badai. Dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab di mana ada tantangan, pasti banyak kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Stay safe, stay healthy, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.